Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Nurifmah Hidayah sebagai pengajar kalian di pengantar akuntansi setengah semester ke depan. Oke, untuk hal pertama, ya ini kita pertemuan kedua ya. Mana pertemuan kedua itu, karena pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan dan juga sistem perkuliahan. Sekarang kita akan bahas pertemuan kedua, yaitu tentang gambaran umum akuntansi. Kenapa penting kita mengetahuinya? Karena ditakutkan kalian baru pertama kali mengambil pengantar akuntansi, jadi kalian harus paham dulu apa itu dan bagaimana itu secara gambaran secara umum akuntansi itu seperti apa. Baik, di dalam gambaran umum akuntansi kita akan mempelajari beberapa hal. Baik, yang mana pertama kita akan mengetahui apa arti definisi akuntansi itu sendiri, definisi akuntansi. Kemudian setelah kita mengetahui definisi akuntansi dari berbagai bidang, dari berbagai sumber, dan kemudian kita bisa konklusikan atau simpulkan, kita akan mengetahui siapa-siapa yang menggunakan informasi akuntansi itu sendiri ya, siapa-siapa saja. Kemudian pembagian akuntansi, ini pembagian akuntansi dalam bidang-bidang akuntansi apa saja. Kemudian jenis-jenis perusahaan. Nah, kenapa ada jenis-jenis perusahaan? Karena karena perusahaan lah tersebut yang menggunakan jasa-jasa dari akuntansi. Akuntansi itu sebagai roda dalam menggerakkan usaha tersebut. Kemudian ada persamaan akuntansi, tapi persamaan akuntansi itu sendiri kita tidak pelajari untuk pertemuan kedua di dalam gambaran umum, karena saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian output pelaporan keuangan. Jadi output dari akuntansi itu sendiri yaitu laporan keuangan. Oke, selanjutnya. Kita akan mengetahui apa arti akuntansi. Nah, mungkin yang sudah pernah ambil pelajaran akuntansi di SMA itu mungkin paham ya. Jadi akuntansi itu merupakan kegiatan jasa. Ya, memang. Jadi akuntansi itu merupakan kegiatan jasa yang mana fungsinya itu di sini dia bilang menyajikan informasi kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Yaitu kuantitatif itu hitung-hitungan, terutama yang bersifat keuangan dari suatu ekonomi perusahaan yang ditujukan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih berbagai pilihan tindakan. Jadi kegiatan jasa yang mana dia menyajikan sebuah informasi keuangan dari sebuah perusahaan. Keadaannya perusahaan tersebut dia sajikan. Nah, itu semua biasa dalam bentuk laporan keuangan. Gunanya apa? Untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan, untuk melakukan tindakan apakah saya mau tidak tanam modal di perusahaan tersebut kalau misalnya melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Ya, seperti itu kira-kira definisi dari akuntansi. Definisi akuntansi itu luas, tapi intinya itu kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, kita akan lanjut. Kita akan lanjut. Siapa sajakah pengguna informasi akuntansi? Nah, pengguna informasi akuntansi itu kalian bisa lihat ya. Ini yaitu investor, masyarakat kita, suppliers, para karyawan, kreditor, pelanggan, analis atau pemerintah. Termaksud kita yaitu para pendidik di bidang ekonomi, yaitu
kita sendiri, yaitu pengguna informasi akuntansi, termasuk ibu juga. Karena tapi kita tidak mengolah, kita tidak menghitung laporan, maksudnya kita menggunakan laporan keuangannya itu sebagai bahan ajar, bukan sebagai keputusan kita untuk mau investasi di perusahaan tersebut, sebagai bahan ajar agar kalian tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaan, sebuah perusahaan seperti itu. Jadi ini adalah pengguna informasi akuntansi. Kemudian kegiatan akuntansi. Nah, kegiatan akuntansi, dalam definisi akuntansi itu ada namanya kegiatan akuntansi. Apa saja sih yang dilakukan akuntansi itu sendiri? Yaitu pertama, dia itu menganalisa, kemudian dia mencatat, mengklasifikasikan, mengistisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan sebuah jadi pertama dulu dia analisa dulu temuan, misalnya ada transaksi ekonomi kayak jual beli, terus dicatatlah itu transaksi, kemudian diklasifikasikan, nah di dalam jurnal umum, terus diiktisarkan di dalam sebuah laporan, kemudian dilaporkan, nah diiktisarkan dan dilaporkan dan diinterpretasikan. Diinterpretasikan itu sudah jadi kan laporan keuangannya, kemudian diinterpretasikan dengan pengambilan keputusan apakah bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Jadi ini adalah kegiatan akuntansi, dianalisa, dicatat, diklasifikasikan, diiktisarkan. Analisa juga bisa diidentifikasi, melaporkan dan dilaporkan, serta diinterpretasikan. Jadi semua ini nanti akan ada contoh-contohnya seperti itu. Kemudian, nah ini jenis perusahaan. Kita masuk di jenis perusahaan ya. Jenis perusahaan menurut bidang usaha. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa akuntansi yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur atau pabrikan. Kemudian contoh dari perusahaan jasa seperti, ayo kalian pasti bisa. Contoh dari perusahaan jasa yaitu salah satunya di sini Garuda Indonesia. Nah, dia produknya itu transportasi. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan di dalam atas pesawat, bagaimana pelayanan Garuda Indonesia kalau kita naik Garuda Indonesia. Terus hotel. Nah, itu kan salah satu contoh jenis perusahaan jasa dan lain-lain. Oke, selanjutnya perusahaan dagang. Nah, ini perusahaan dagang, Toy City, Electronic City. Toy City itu perusahaan dagang, yaitu mainan, toko mainan. Terus Matahari yang berdagang baju. Nah, ini termasuk perusahaan dagang. Buku itu termasuk perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur itu nah kayak Toyota, Astra Motor, Boeing, Adidas, Coca-Cola. Manufaktur itu pabrik ya, kayak mie, Indomie. Nah itu kan, itu semua perusahaan manufaktur. Nah, bentuk perusahaan ada perorangan, persekutuan, dan juga perseroan. Perorangan itu sendiri yang dia punya usaha, persekutuan itu kerjasama, perseroan itu sudah banyak, corporation sudah banyak, lebih dari 2. Kemudian kayaknya ini kita skip saja, nanti kalian bisa baca. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan sama ibu. Nah, ini penjelasan dari perusahaan tadi, yang persekutuan bagaimana, perseorangan bagaimana, corporation itu seperti apa. Seperti itu kalian bisa baca di PowerPoint-nya. Nah, kita langsung loncat di profesi akuntansi.
Profesi akuntansi itu ada banyak ya adik-adik. Itu ada pertama, ada namanya akuntan perusahaan. Itu akuntan perusahaan, itu akuntan yang bekerja pada untuk suatu perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu dia punya akuntan. Terus ada namanya akuntan publik. Nah, ini akuntan publik, akuntan yang bekerja menyediakan jasa profesinya berdasarkan fee dan tidak terikat dalam suatu perusahaan tertentu. Itu biasa dia punya kantor akuntan publik, terus dia mempunyai kantor, terus dia itu menyediakan jasa untuk memeriksa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan. Kalau di Palu itu ada dosen saya punya, namanya dosen Pak Supriyadi Laupe. Nah, itu dia satu-satunya punya kantor akuntan publik yang bagus di Palu. Nah, selain akuntan di slide ini hanya menyebutkan akuntan perusahaan dan akuntan publik. Nah, seperti ibu ini disebut akuntan pendidik, yang mana mengajari mata kuliah ilmu akuntansi. Itu disebut juga profesi akuntansi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pembagian akuntansi. Ini bidang-bidangnya ya, bidang-bidang masuk di pembagian akuntansi, bidang-bidang. Nah, ini akuntansi manajemen. Pertama ada akuntansi manajemen. Jadi akuntansi tidak hanya akuntansi doang ya. Jadi akuntansi itu banyak ilmunya, bercabang-cabang. Nah, akuntansi manajemen yang mana dia memfokuskan diri pada penyajian informasi ke pihak intern perusahaan. Akuntansi keuangan yang mana dia memfokuskan diri pada penyajian informasi ke pihak ekstern perusahaan. Kemudian lanjut ya. Nah, pembagian akuntansi di sini hanya menyebutkan 2, tapi itu sebenarnya pembagian akuntansi banyak ya. Selain akuntansi manajemen, akuntansi keuangan ada, akuntansi syariah sudah ada. Sekarang akuntansi syariah malah lebih tren ya, karena sudah meluas. Kalian kan mempelajari akuntansi syariah. Selain akuntansi syariah, ada akuntansi sektor publik, akuntansi keperilakuan. Nah, itu semua pembagian atau bidang-bidang akuntansi. Masih banyak hal, jadi akuntansi itu sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, terus kita lanjut. Ini adalah standar yang mengatur akuntansi. Tuh. Jadi kalau kita akuntansi itu tidak sembarang, jadi ada juga yang atur. Nah, standarnya itu IFRS atau SAK seperti itu. Yang mana isi dari laporan akuntansi itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ini isi dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, kita masuk di prinsip dan konsep dasar akuntansi. Oke. Kalian bisa baca di slide-nya ya untuk penjelasan mengenai prinsip dan konsep dasar akuntansi ya, karena saya rasa tidak terlalu perlu saya jelaskan, paling sedikit saja. Kayak ini prinsip dasar itu dari akuntansi itu sendiri. Pencatatan dan pelaporan harus didukung dengan bukti yang handal. Jadi transaksi dari akuntansi itu harus dengan bukti yang akurat, yang handal. Nah, artinya karena ini kan yang handal itu artinya yang nyata, seperti itu. Terus harus disajikan, prinsip akuntansi juga harus disajikan dalam satuan mata uang tertentu. Nah, kalau kayak kita kan rupiah, seperti itu. Kemudian kita lanjut di siklus akuntansi. Jadi ini penting, yaitu siklus akuntansi.
Nah, siklus akuntansi. Jadi, pertama, bukti transaksi, bukti dari transaksi jual beli. Kemudian masuk di jurnal umum. Kemudian setelah di jurnal umum, nah ini tadi yang pertama. Pertama itu kita menganalisa atau mengidentifikasi buktinya. Kemudian dicatat di jurnal umum, kemudian diiktisarkan di buku besar, kemudian dilaporkan di neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, habis itu setelah ini semua barulah tersusun dengan rapi sebuah laporan keuangan. Nah, ini adalah siklus akuntansi. Nah, nanti kalian akan mempelajari ini semua di dalam satu semester ini. Jadi mungkin kalau sama saya itu dari bukti transaksi, jurnal umum, buku besar mungkin. Nanti selanjutnya, dosen selanjutnya itu sudah dari ke jurnal penyesuaian. Pelan-pelan pasti akan kalian paham. Nah, untuk dia punya siklus kalian bisa lihat di PowerPoint-nya seperti ini. Siklus akuntansi dari nomor 1 dulu. Nah, kita mencatat bukti, kemudian kita catat, kemudian catat buktinya, transaksinya, kemudian kita catat di jurnal. Nah, jurnal transaksi kita pindahkan ke buku besar. Nah, dari buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Kemudian pindahkan ke jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang masih terutang. Nah, setelah itu pindahkan ke neraca saldo yang setelah penyesuaian biar disesuaikan. Barulah tersusun laporan keuangan. Kita susun setelah neraca saldo penyesuaian barulah menyusun laporan keuangan. Seperti itu siklus akuntansi dari awal sampai munculnya sebuah laporan keuangan. Oke, kayaknya sampai situ penjelasan saya mengenai gambaran umum yang singkat mengenai akuntansi, gambaran umum singkat mengenai akuntansi, ilmu akuntansi itu sendiri. Kemudian minggu depan kita akan lanjut tentang persamaan akuntansi ya, tapi minggu depan. Saya rasa cukup penjelasan saya mengenai gambaran umum akuntansi di pertemuan kedua. Bagi kalian yang ingin bertanya sekilas tentang gambaran umum akuntansi, kalian bisa bertanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.